Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Pada kesempatan video kali ini saya akan memperbaiki lampu LED dari Vario 150 atau 125 yang new ya, keluaran tahun 2018 sampai 2019 atau 2020 juga ya, sama ya. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dipasang ya, sudah pernah dimodif, tapi bukan di tempat saya. Ini dipasang lampu seperti lampu mata elang ya, dan lampu D2 laser ya, si lampu D2 laser. Nah, pemiliknya mengeluhkan itu untuk cahayanya berserakan ya, jadi tidak seimbang, jauh dekatnya itu tidak sama. Nah, ini untuk kabel-kabelnya nanti akan saya jelaskan untuk warna-warna kabelnya. Di sini ada warna putih untuk lampu utamanya ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan. Nah, untuk lampu utamanya jalurnya di sini ada hijau garis oranye. Di sini, nah di pin nomor 1 sebelah kanan kalau dari belakang ya. Kemudian ini untuk jalur lampu utama ya. Kemudian warna hijau garis putih. Nah, ini untuk lampu utama juga, dan kabel warna biru ya. Ya, tapi nanti kabel ini tidak kita pakai karena lampu ini ECU-nya sudah jebol ya. Jadi nanti kita bikin jalur sendiri. Untuk kabel warna coklat ini adalah massa untuk lampu sen ya. Kemudian yang coklat garis putih ini plus lampu kota. Nah, plusnya di bawah. Kalau yang coklat polos itu sen tadi. Nah, ini untuk lampu massa lampu kota ya, yang hijau garis hitam. Sementara yang merah ini untuk sen kanan, dan yang putihnya untuk sen kiri. Itu untuk jalur-jalurnya. Jadi sini hanya sekilas saja saya terangkan ya. Nah, ini 3 kabel ini adalah jalur lampu utama ya. Oke ya, sekarang mungkin akan saya coba update ya, sesuai request dari pemiliknya, pengen di upgrade. Jadi kita akan lepas dulu nanti untuk chipnya. Ini saya tes dulu untuk coba menyalakan dari lampu ini ya. Ini alatnya, saya gunakan alat ini. Kita akan tes untuk lampu utamanya apakah masih menyala atau sudah mati ya. Jadi ini alat yang saya buat untuk pengetesan lampu standar ya, bukan untuk lampu yang sudah dimodif, tapi ini alat untuk pengetesan lampu standarnya. Nah, nanti untuk cara buat alat ini mungkin akan saya terangkan di video yang lain ya. Jadi kalau diterangkan di sini nanti malah panjang ya durasinya. Nah, ini untuk kabel-kabelnya, jadi kita cuman memakai yang 3 ini ya, 3 jalur ini. Nah, ini alatnya, kita menggunakan step down dan 2 relay. Saya ambil dulu untuk power supply-nya. Nah, ini untuk power supply-nya sudah saya siapkan. Kemudian nanti kabel warna hitam ini kita dapat arus 12 volt ya. Nanti keluaran dari step down itu kisaran 7 volt untuk lampu dekatnya, dan 12 volt untuk lampu jauh ya. Ini saya coba tes dulu. Saya coba sambungkan ya. Jadi yang hitam ini kita kasih arus plus ya. Nah, ini yang hitam kita kasih arus plus. Kemudian yang 2 ini adalah untuk ground ya. Jadi kabel dari saklarnya itu kan main massa. Nah, ini untuk bagian step downnya sudah menyala, tapi di sini tidak ada reaksi sama sekali ya, tidak menyala sama sekali. Berarti lampunya sudah ada yang putus ya. Jadi nanti kita cek lagi untuk lampunya menggunakan multi tester. Kita cek dulu arus yang keluar dari step down ini, apakah ada arus atau tidak.
Nah, di sini saya posisikan multi testernya. Kita gunakan pengetesan skala DC ya. Untuk groundnya saya sambungkan dulu untuk probe hitamnya, dan kita gunakan probe putih untuk mengecek jalur kabelnya ya. Nah, ini untuk hitam di sini di putih. Nah, di situ kelihatan ya untuk arusnya 7,14 volt untuk keluarannya. Nah, dan ini harusnya lampu dekat itu menyala ya, 2 ya. Oke, jadi kita lanjut. Sekarang saya akan tes untuk per mata LED-nya di bagian mana yang mati. Nah, tapi ini belum saya lepas ya, nanti saya lepas dulu. Ini dikasih lem, kemudian di bawah ini ada lem hitam ya, seperti lem Dexton ya, seperti lem Dexton yang dia pasang. Ini mata LED-nya sudah kelihatan memang udah rusak ya, kena lem ya. Itu kita pastikan mati ya. Saya tesnya di luar aja nih. Nah, di bagian jalur luarnya itu tidak ada respon sama sekali. Kemudian kita coba yang satunya lagi. Nah, ini masih menyala ya. Untuk yang satu masih oke, yang satunya lagi berarti sebelahnya udah mati. Itu yang mati tadi bagian lampu jauh, lampu dekat ya. Nah, ini juga lemnya sangat kuat nih, harus kita congkel dulu. Dan ini di atas LED ya, jadi otomatis pasti LED yang di bawah bakal gosong ya, karena LED ini kalau menyala pasti panas ya bagian PCB nya. Ini semuanya sudah hangus, sudah gosong, sementara yang sini masih bagus karena tidak diimpit. Kita tes dulu untuk yang bagian sini apakah menyala ya. Ini bagian lampu jauh kalau di sini nih. Kita coba tes, dan ternyata sama, mati juga. Kita tes lagi untuk yang satunya lagi. Sama ya, jadi ini juga sama, mati. Oke ya, jadi kalau seperti ini mata LED-nya kita akan lepas semua. Ini kita bersihkan juga sisa-sisa dari lem ini. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke baik, jadi ini untuk chip LED-nya sudah kita ganti ya. Kenapa saya ganti pakai LED jenis ini, bukan pakai LED yang sama seperti standarnya? Karena di motor ini untuk jalur ke ECU-nya itu sudah jebol. Udah sebelumnya ini sudah saya pasang untuk LED pengganti yang seperti yang standarnya. Nah, ini saya ambil dulu untuk contoh LED-nya. Nah, LED jenis seperti ini ya. Nah, saya pakai jenis LED seperti ini, sudah saya ganti. Tapi ketika dites di motor ternyata tidak bisa menyala, sementara saya tes pakai power supply itu bisa. Setelah saya cek ternyata di ECU-nya itu sudah jebol ya. Jadi makanya sebelumnya itu LED-nya sudah dirombak juga yang sama pemiliknya menggunakan LED. Saya ambil dulu barangnya. Nah, jadi sebelumnya dipasangkan LED semacam ini ya. Kalau ini LED-nya dari D2 laser. Ini D2 laser yang harga yang murah ya. Paling sekitar harga 40 ribuan, di bawah 40 ribuan kalau nggak salah nih ya. Jadi kalau yang ini biasanya ini lampu mata elang ya. Nah, ini lampunya mata elang, diambil yang warna putihnya. Jadi tentu cahaya tidak maksimal untuk output cahayanya. Kemudian juga output cahayanya itu nggak seimbang ya, berantakan istilahnya. Jadi dibawa ke sini, minta tolong diperbaiki, dibalik lagi ke standar. Dan setelah kita pasang pakai chip LED yang ini ya, ini chip LED copotan juga.
ternyata tidak juga berhasil, dan setelah dicek IQ-nya ternyata sudah jebol. Jadi diputuskan untuk upgrade. Nah, di sini saya menggunakan mata LED CSP ya, atau yang biasa dipakai oleh Daymaker. Ini CSP 1860 kalau nggak salah ya. Serinya saya lupa lagi. Nah ya. Nah, ini untuk mata LED-nya. CSP 1860 yang 15 watt 9 volt ya, yang warna putih. Saya pakai yang warna putih. Nah, sebenarnya ada yang warna kuning, cuman karena stoknya cuma tinggal satu yang kuning ya, jadi kita putuskan warna putih ya. Yang sebelumnya itu kasih diberi warna kuning ya. Di sini yang warna kuning dinyalakan. Nah, di sini LED sudah kita rangkai seperti ini. Sudah saya beri apa ya, di sini sudah saya kasih thermal pasta. Nah, ini thermal pastanya warna kuning. Kemudian juga yang putih ini kita kasih silikon grease ya, silikon grease yang warna putih, biar mengikuti warna PCB-nya. Kalau untuk kerapian ya tentu namanya juga ini kita tempel ya, jadi kita menggunakan PCB seperti ini ya. Nah, ini kita PCB-nya, jadi LED-nya dimasukkan ke PCB ini ya. Kalau LED dipasang di PCB ini tentu tidak pas. Kemudian juga LED-nya juga akan seperti ini ya, menghadapnya ke atas ya. Nah, jadi kita beri PCB kecil seperti ini, kemudian ditempel di sini ya. Kalau untuk kerapian ya tentu tidak mungkin serapi seperti originalnya ya. Jadi kalau yang pengen rapi itu biasanya ada yang jual dengan PCB-nya ini ya. Jadi full ganti dengan PCB-nya itu juga ada yang jual ya. Kalau nggak salah harganya itu di atas 700 sampai 1 juta ya harganya. Belum lagi untuk nanti jasa pasangnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini untuk modulnya sebenarnya banyak ya cara untuk memakai modulnya yang CSP ini. Kita bisa menggunakan modul dari Daymaker sendiri. Contoh modulnya seperti ini. Nah, ini contoh modulnya, bisa menggunakan modul seperti ini. Nah, saya pakai ini ya, modul dari lampu ring slot atau lampu ring ya, biasanya ini lampu ring dari biletnya. Nah, ini kita ambil modulnya, walaupun nanti untuk LED-nya ini tidak maksimal ya untuk nyalanya, jadi tidak maksimal di 15 watt ya, tapi hanya setengahnya. Ini kisaran di 7 sampai 8 watt ya nantinya kalau permatanya nanti nyala ya. Tapi itu tidak masalah karena sudah saya tes juga ya, untuk nyala lama itu PCB-nya aman, tidak panasnya tidak melebihi, walaupun kita tidak pakai tidak pakai heatsink, pendingin heatsink, ataupun tidak pakai kipas ya. Untuk panasnya dia tetap stabil di angka 45 sampai ke 50 derajat ya. Jadi aman, sangat aman untuk dipakai jangka lama pun sangat aman ya. Jadi ini kemarin sudah saya tes juga untuk nyala 2 jam sampai 3 jam nonstop, itu ternyata masih normal dan tidak ada indikasi LED-nya meredup ya. Nah, sekarang saya akan coba dulu nyalakan ya. Di sini saya sudah siapkan modul yang sudah ada soketnya. Nah, ini yang satu lagi LED sebelah sini belum saya kasih soket ya. Saya cuman baru kasih yang sebelah sini. Ini untuk pengetesan aja. Nanti soketnya akan kita atur ulang lagi kalau sudah terpasang di headlampnya ya. Untuk perkabelannya nanti akan saya terangkan, jadi teman-teman silahkan simak dulu ya. Ini kita coba nyalakan. Nah, itu ya nyalanya. Ini sangat terang ya, walaupun
terang cahayanya ini tidak maksimal dari chipletnya kan yang 15 watt ya, berarti 15 watt ini harusnya 30 watt kalau kita pakai drivernya yang tadi ya, yang untuk khusus CSP tadi nih ya, kalau kita pakai driver yang ini. Tapi syaratnya untuk pendinginnya memang harus terbuat dari bahan aluminium yang PCB nya ini, ataupun dari yang lebih bagus itu dari tembaga ya, kemudian ditambah kipas. Nah itu baru bisa maksimal ya. Kalau ini kita kerjakan seperti ini sesuai permintaan dan juga budget dana dari pemilik motor ini yang minim, daripada ganti ECU ya. Jadi dia pengen lampunya nyala kembali normal ya. Kalau untuk terangnya ini sudah lebih terang dari bawaan lampu LED motor Vario ini sendiri ya. Untuk terangnya itu udah jauh, karena yang bawaannya itu wattnya cuma 3 watt untuk permatanya. Jadi kalau nyala kiri dan kanan, nyala dua, untuk lampu dekatnya itu hanya sekitaran 6 watt ya. Dan ini nyala kiri kanan ini sekitaran 15 watt ya, karena ini wattnya cuma setengah yang kita pakai. Jadi walaupun chipnya 15 watt, tapi untuk nyalanya ini hanya sekitaran 7,5 atau 8 watt ya, sekitar itu ya. Nah oke, jadi ini sekalian saya nunggu dingin dulu, maaf bukan nunggu dingin ya, nunggu kering dulu untuk lem dari silikonnya ini. Nanti akan saya pasang di PCB nya, kemudian nanti akan kita tes ya di luar ya. Untuk output cahayanya kita akan tes hasilnya, dan juga untuk panasnya juga nanti kita akan tes ya di bagian PCB. Oke, untuk sekarang kita tes dulu untuk panas dari chip LED. Ini kan baru nyala ya, jadi kita akan buktikan berapa panas suhunya. Nah sekarang saya akan coba tembak dulu. Ini masih di 39 ya. Yang satu lagi masih di 31 ya, 33 ya. Jadi kita tunggu nanti kira-kira 10 menit atau kurang lebih 10 menitan lah, nanti akan saya tes berapa suhu maksimalnya ya. A few moments later. Oke, jadi ini sudah kurang lebih 20 menit ya, 20 menit lewat saya nyalakan. Nah sekarang kita coba untuk ukur, kita pakai skala maksimal saja. Nah ini kita pakai suhu maksimal. Saya akan coba tes untuk suhu di LED-nya ya, maksimalnya berapa. Nah ini sudah kita coba sekelilingnya. Nah ini di maksimal di 44 derajat Celcius. Kemudian yang satu lagi ya, sementara yang satu lagi hanya di 36 ya. Jadi ini masih di bawah 50 derajat Celcius. Ini masih termasuk aman walaupun kita tanpa kipas ya, tanpa kipas untuk pendinginnya ataupun heatsink ya. Cuman kita bermodalkan tadi itu untuk silikon dan juga thermal ya, thermal pasta. Oke, jadi ini mau saya rakit dulu di sini. Nah mau saya pasang dulu di sini, nanti akan saya tunjukkan tuh kabel-kabelnya ya, cara-cara jalur kabelnya. Jadi ini kita pasang dulu. Oke, jadi ini sudah di luar ruangan, PCB nya sudah saya pasang kembali ya. Nah ini kita tes untuk nyala bagian lampu launya. Jadi terangnya seperti ini ya, untuk nyalanya. Kita coba naikkan cahayanya. Nah itu
Ini untuk jarak dekat. Sekarang kita tes untuk jarak jauhnya. Nah, ini untuk jauh. Nah, ini untuk jauhnya ya. Untuk lampu jauhnya seperti ini. Coba saya gabungkan dulu kabelnya ya. Nah, ini untuk jarak jauhnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat cahayanya. Itu lampu jauh ya. Nah, jadi untuk cahayanya dari lampu standarnya ini sudah lebih terang. Yang pasti sudah lebih terang dari lampu standarnya ya. Cuman kalau untuk LED-nya ini untuk wattnya tidak kita pakai maksimal sampai 15 watt ya, karena alasan tadi ya, karena kita sini tidak ada tambahan heatsink dan juga tidak ada kipas ya. Iya. Jadi nanti akan saya tunjukkan untuk cara-cara merakit kabel-kabelnya. Di sini kita akan menggunakan tetap polaritas massa ya, supaya indikator dari lampu jauh di speedo itu tetap bekerja. Jadi saklarnya kita mainkan jauh dekatnya itu massa ya. Sebelumnya itu sudah dirombak, dimainkan positif, jadi dipotong, sudah diganti dengan positif. Nanti akan saya balikkan lagi ke standarnya. Kemudian nanti kita ambil untuk lampu jauhnya aja ya. Jadi yang warna biru lampu jauhnya kita biru ya, biasanya dari saklar itu warnanya. Itu akan kita tambahkan kabel nanti masuk ke modul ini ya, modul lampu jauhnya ke bagian masanya. Sementara untuk lampu dekatnya itu kita ambil positifnya di lampu sini, di bagian soket sini. Kita ambil plus dari lampu senja dan juga negatif dari lampu senja. Jadi ketika kontak on untuk lampu dekat langsung hidup ya. Atau kalau mau dimatikan nanti tinggal plusnya aja yang dimasukkan ke sini ya. Plus ke bagian plus lampu senja, dan untuk masanya nanti teman-teman ikutkan ke rangka, kemudian ditambah dengan tombol on off ya. Jadi masuk ke tombol on off, kemudian nanti keluar dari tombol on off nya itu digabungkan ke rangka motor ya. Nah, itu untuk kalau kita menggunakan main massa ya, jauh dekatnya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan positif, misalnya sudah ganti saklar kiri fiction, jadi yang negatifnya itu digabung, dimasukkan saja ke negatif dari lampu senja ya. Negatif lampu senja itu warnanya di sini adalah coklat, warnanya hijau garis hitam ya kalau di soket sini ya. Kalau coklat garis putih itu untuk plus lampu senjanya ya. Jadi teman-teman bisa gabungkan di sini ya. Dan untuk plusnya nanti dikeluarkan aja, masuk ke saklar fiction ya. Nanti kalau untuk plusnya, kalau pakai saklar fiction itu ditambahkan dioda ya. Jadi di lampu jauhnya nanti diberi dioda, diodanya cincinnya menghadap ke lampu dekat ya. Jadi ketika nanti sedang berpindah dari lampu dekat ke lampu jauh, di lampu dekatnya tetap on ya. Kalau tanpa dioda nanti nyalanya malah akan berganti-gantian. Oke, jadi ini saya mau rapikan dulu tuh kabel-kabelnya. Di sini saya cuman fokus untuk menunjukkan LED-nya ini ya. Jadi untuk hasil pemasangannya setelah di motor nanti akan saya terangkan lagi. Bang. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian perkabelannya. Ini di saklarnya sebelumnya sudah pernah dirubah ya, karena lampu sebelumnya dia dibikin main positif ya. Jadi yang hijau yang dipotong ini kabel warna hijau sebelumnya nih, hijau, biru dan putih. Dan hijau ini dia sambungkan ke bagian sini ya. Jadi sebelumnya dia main positif karena memakai lampu yang saya tunjukkan di video tadi ya. Nah, nanti ini mau saya balikkan lagi ke standarnya, karena kalau kita pakai main positif untuk indikator di sini, nah untuk indikator di speedo ini dia tidak menyala ya. Ini saya contohkan. Nah, ini kita coba
sudah pas beam, ini indikator tidak menyala ya. Memang ini karena terputus ya, memang diputus seperti itu ya, jadi tidak ada dikonek sama sekali ke sini. Sebelumnya memang diputus semua, kemudian bikinkan jalur plus ke bawah ya. Tapi nanti kita akan rubah kembali ke standarnya, dan nanti untuk input ke lampu utamanya ini jadi yang main di sini masa ya, jadi seperti bawaan standarnya. Nah, untuk sambungannya nanti ini kita balikan lagi ke semula semuanya. Hijau nanti ketemu hijau ini juga, dan putih ketemu putih, biru ketemu putih. Nah, nanti kita akan tambah 2 kabel. Yang pertama kabel hijau nanti akan masuk ke saklar sini, ada saklar on off. Nah, ini kita di sini ada 2 ya, nanti akan saya coba cek mana yang masih bagus. Nah, itu yang akan saya pakai. Jadi yang hijau nanti kita bikin cabang 2 di sini, masuk ke saklar ini salah satunya ya. Misalnya kalau kita gunakan di sini, kemudian nanti outputnya baru kita sambung ke lampu dekatnya, ke bagian min di lampu dekat. Dan untuk lampu jauhnya ini kita ambil yang kabel warna biru ini ya. Kabel warna biru ini tetap masih tersambung ke sini, tapi kita kasih tambahan kabel lagi, nanti masuk ke minnya di sini langsung ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu. Nanti di akhir video akan saya buatkan untuk gambarnya ya. Sini saya mau lepas dulu saklarnya biar mudah untuk menyoldernya kembali, menyambungkannya kembali. Kemudian nanti akan saya tunjukkan untuk jalur kabelnya yang sampai ke headlamp ya. Nah, ini saya cuma ngetes tadi ya untuk menghidupkan lampu dekat. Nanti akan saya coba sambung lagi. Ini saya nyalakan dulu nih. Ini lampu yang putih ini lampu dekat ya, min lampu dekat. Kita coba kontak on. Nah, itu lampu dekatnya on. Sekarang coba kita tes untuk lampu jauh. Ini lampu jauh. Nah, ini saya sentuhkan seperti ini ke rangka. Nah, jadi seperti itu ya untuk lampu jauhnya nanti. Oke, saya sambung dulu. Nah, jadi ini sudah saya sambung ya untuk kabel-kabelnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kabel hijau ini sudah saya kembalikan lagi sambungannya ke sini, dan ditambah 1 kabel. Jadi kita cabang. Nanti ini akan menuju ke saklar ya yang ada di dada tadi. Nah, nanti keluar dari saklar yang di dada itu kita sambungkan ke kabel putih ini. Nah, jadi 2 kabel ini ke saklar untuk mematikan lampu dekatnya ya. Jadi ini ke ground lampu dekat. Nah, kemudian yang warna biru juga sudah kita sambung, kita buat cabang juga seperti ini. Nah, ini memang banyak sambungan karena ini sudah dipotong terlalu pendek ya, jadi seperti ini oleh sebelumnya. Nah, intinya yang penting disambung kembali sesuai jalur standarnya yang ini. Jadi kita cuma ngambil jumperan saja ya. Yang biru ini langsung ke headlamp langsung ya. Jadi biru ini nanti bekerjanya di saklar ini. Jadi ketika posisi di atas, yang biru itu akan mengeluarkan arus ground ya. Nah, jadi nanti di speedonya juga dia akan kembali normal ya untuk indikatornya. Nah, jadi ini tinggal saya rapikan, tinggal dikasih pembungkusnya. Nanti saya bungkus dulu, dan juga ini nanti saya kasih soket ya untuk ke tombol yang ada di bagian dada tadi. Oke, jadi ini sudah saya pasang kembali ya. Nah, untuk kabel-kabelnya seperti ini. Kemudian ini ke saklar ini yang warna hijau dan putih tadi yang kita jumper dari sini ya. Dan yang putihnya ini menuju ke soket headlamp yang di sini, di balik sini. Nah, seperti itu. Ini kacanya belum saya pasang karena mau setting-setting dulu. Jadi sekarang kita tes dulu tuh kontak onnya. Ini kita kontak on. Ini sudah on ya. Lampu dekat off. Sekarang kita coba nyalakan lampu dekatnya di sini untuk tombolnya. Nah, itu lampu dekatnya. Ini off, kemudian on. Nah, itu ya. Nanti tinggal kita setting untuk tingginya. Kemudian untuk
lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauhnya. Jadi, nah seperti itu ya, cahayanya tambah padat di bagian tengah. Indikator ini berfungsi normal, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan tes coba di luar, di jalan. Mau saya pasang dulu untuk bagian kacanya, nanti kita tes di luar. Nah, jadi sekarang saya sudah ada di luar ruangan. Itu untuk cahaya lampu dekatnya. Kita tes sekarang untuk jauhnya. Ini untuk jauhnya ya. Kita lihat ke dinding. Nah, nanti tinggal disetting untuk ketinggian lampunya. Itu untuk untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Ini cahayanya sudah lebih terang dari aslinya. Jadi sudah setingkat lebih terang dari bawaan pabrik ya. Nah, teman-teman lihat ke situ, ke jalan, itu ke aspal. Ini untuk dekat, ini jauh. Seperti itu ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nanti ini tinggal kita pasang lagi kacanya, kita atur lagi untuk ketinggiannya sesuai dengan selera dari pemilik motor ya. Nah, mungkin nanti akan saya bawa jalan, saya tes di jalan. Tapi sebelumnya video ini saya akhiri dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika teman-teman mau pesan barangnya, bahan-bahan yang saya gunakan nanti saya sematkan juga ya di deskripsi video untuk bahan-bahan yang saya pakai. Nah, jadi videonya saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.